selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan pagi ini di dalam Tuhan melalui renungan santapan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah. Yang pagi ini kita akan mengangkat tema Bait Suci menarasikan kehadirannya dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Sekali lagi tema kita bait suci menarasikan kehadirannya, artinya kehadiran Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara dapat berjumpa di pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu kebahagiaan bagi kita dikaruniakan Tuhan untuk pagi ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, dan kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan di pagi ini, dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca firman dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Saatnya kami akan membaca, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, baharilah kami, ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30 dengan tema bait suci menarasikan kehadiran Tuhan. Kita membaca ayat 22 dari Raja-Raja. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaat Israel, ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan kepadaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Amin. Pujilah Kristus. Yang kekasih dalam Tuhan, tema bait suci menarasikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, menarasikan adalah arti menyampaikan inspirasi, informasi mengenai suatu peristiwa
atau kejadian, atau menceritakan suatu kisah dari suatu peristiwa, atau menceritakan sebuah peristiwa dengan maksud yang terselubung di dalamnya. Nah, tema ini mengarahkan kita kepada apa yang direncanakan oleh Salomo, bahwa Salomo menyelesaikan pendirian bait Allah setelah ia menggantikan Daud menjadi raja. Narasi Salomo dalam kehadiran bait Allah, bait suci, adalah beberapa poin yang dapat dilihat. Pertama, Salomo memuji Allah yang telah menggenapi janjinya kepada keluarga Daud. Salomo memuji karena Allah bersedia terikat dengan keluarga Daud dalam sebuah perjanjian kasih setia. Perjanjian kasih setia itu dinyatakan terhadap keluarga Salomo yang memelihara dan menaati Taurat Tuhan. Yang kedua, narasi yang diungkapkan atas dirinya bait suci. Salomo mengakui bahwa Allah melampaui segala yang ada dan memohon agar ia berkenan bait Allah yang didirikannya menjadi rumah bagi umat datang menghampiri Allah dalam pertobatan dan memohon pengampunan dosa. Di sini terlihat bahwa Salomo mendirikan bait Allah bukan hanya untuk kemegahan dan kejayaan tata kerajaan dan keluarga, melainkan menjadi tempat bagi umat Israel bahkan seluruh bumi menikmati kasih dan pengampunan Allah. Ini narasi membuat bait suci tanda kehadiran Allah di dalamnya. Ini terkesan penting bagi kita, bahwa gedung gereja saat ini, mampukah kita menikmati dan menghayati bahwa gedung gereja itu sedang menarasikan kehadiran Allah, di mana umat memuji dan memuliakan Allah, mengakui akan keberadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memohon pengampunan dosa dan pertobatan di hadapan Allah. Karena itu seberapa besar kerinduan kita kepada gereja sebagai rumah persekutuan, memohon pengampunan Allah dan menikmati kasih setia Allah bagi kehidupan kita. Dan ini harus dijawab dan dihayati apabila kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, seperti halnya Salomo dalam bacaan kita. Semata-mata kehadiran gereja mengajak kita untuk melihat kehadiran Allah yang bersedia terikat perjanjian dengan kita dengan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bergairahkah kita untuk beribadah di rumah-Nya, menikmati persekutuan, berbagai pemulihan, pengampunan dan kasih Allah yang melawat seluruh bumi, melawat kehidupan kita siang dan malam. Dari gereja, dari persekutuan kita di rumah Allah, kita keluar menyatakan itu akan kemuliaan Allah setiap hari dan berwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bergumul kita, dalam berbagai masalah, berbagai tantangan kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa ketika kita mengakui Allah yang melampaui segala yang ada dan segala permohonan kita berkenan di bait Allah, di rumah Allah, kita meyakini Allah senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan kita percaya janjinya akan kehidupan kita menyertai kita, selalu nyata dalam hidup kita dalam Kristus Yesus, kehadirannya. Karena itu perjanjian kasih setia Allah di dalam Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam
pergulatan hidup setiap hari, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam hidup kita ketika kita menyatakan kehidupan ini dalam Tuhan. Melalui peribadatan kita. Peribadatan kita di gereja adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Harus nyata dalam komunikasi kita senantiasa kepada Allah. Sebagaimana dalam penyembahan kita di rumah atau di gereja, selalu nyata dalam hidup kita di dalam Kristus, agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan baik suci menerasikan kehadiran Allah dalam hidup kita yang nyata siang dan malam. Terpujilah Kristus. Amin. Doa Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan atas segala kasih karunia Allah di pagi ini untuk mendengar firman dan merenungkan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan karuniakan. Tuntunlah kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah semuanya itu kami lakukan demi kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, berkati yang sakit, sembuhkan, dan yang sehat tetap menjaga kesehatannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikannya dan rencana-rencananya bagi anak-anak muda. Dan bagi lansia, Tuhan tetap peliharakan mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Ini kami bawa dalam syafaat kami. Ampuni kami dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas.